Anu Pak, antri di jalanan. Anu kena macet dia. Tangga. Ya apa lo di kele. Kita kalau kita masuk sekolah boe. Kalau masuk tanah mau kemana semua. Ke sawah Pak. Jadi kita amatin untuk perkembangan padi kita, hama maupun penyakit apa yang menyerang pada tanaman padi kita semua. Setelah itu nanti akan ada rekomendasi dari POPT-nya, bagaimana cara pengendaliannya dengan prinsip PHT yang mengedepankan secara ramah lingkungan. Nah, nanti saya minta tolong kita dari petak yang kita diamati paling tidak ada 10 sampel rumpun tanaman yang kedepannya itu tetap terus diamati Pak. Misalnya kita ambil secara sampling aja dari ujung satu petak ini, ujung 1, ujung 2, ujung 3, ujung 4, kemudian tengah ada berapa. Nah itu mungkin 10 sampling aja, itu terus yang akan kita amati Pak. Jadi kita bisa melihat perkembangannya di tanaman kita dan intensitas hama dan penyakit tersebut. Intensitas itu dia berapa persen Pak? Apakah dia termasuk ringan, sedang, berat, atau mungkin parah Pak ya? Nah ini kita lihat secara sekilas, secara mata aja Pak, banyak terserang yang sekarang ini penggeret batang. Nah, tapi ini mungkin masih dalam fase ringan. Nanti rekomendasi apa yang akan diberikan nanti akan dijelaskan oleh POPT-nya, bagaimana cara penanggulangannya serta pengaplikasiannya pada dampak tadi. Walaupun nanti di materi ke depan ada materi hama dan penyakit yang khusus satu pertemuan, tapi kita pengamatan terus menerus Pak, karena hama penyakit ini kita nggak bisa 1-2 kali aja Pak. Kunci dari pengendalian itu sebenarnya ada pada Bapak dan Ibu semua, yaitu di pengamatan. Nah, jadi nanti misalnya sudah terserang berat atau sedang, segera lapor ke POPT-nya apa rekomendasi yang diberikan. Karena kunci dari pengendalian ada pada Bapak semua, yaitu di pengamatannya. Mungkin saya serahkan ke POPT-nya apa yang bisa diberikan kepada teman-teman petani dari apa yang sudah kita lihat. Kan kita bilang jadi seperti yang sudah disampaikan tadi ya, jadi teman-teman ini hanya contoh Pak, sampel itu contoh Pak. Jadi peta ini sebagai contoh kita ke depan untuk bahan praktek ya. Jadi nanti di lokasinya Bapak masing-masing saya insya Allah akan bergantian ya, saya bergantian akan saya kunjungin, kita akan diskusi nanti di lapangan seperti apa ya. Cuman setiap kita ada pertemuan seperti ini kita akan ngambil peta sawah sebagai contoh praktek itu di sini. Jadi nanti saya minta bapak-bapak sekalian di sini nanti silahkan seperti tadi 10 rumpun ya, 10 rumpun itu memang betul-betul diperhatikan ya, apakah gejalanya, apakah memang dia kena hama atau dia kena penyakit
Kalau sepintas kayak gini kan kita bisa bilang itu kena hama. Tapi nanti pada saat sudah masuk ke materi, sebenarnya ciri-ciri hama tuh, serangan hama tuh kena gimana sih? Apa sih sebenarnya? Iya kan Pak? Jadi kita bisa tahu bagaimana cara penanggulangannya. Begitu juga penyakit. Ciri-ciri penyakit seperti apa? Jadi kita bisa tahu apakah pengendaliannya perlu pakai insek kah, atau pakai fungisida, atau bakterisida. Seperti itu Pak ya. Jadi di sini nanti ini contoh aja. Secara kasat mata memang kelihatan seperti ini, seperti penggeret batang. Hanya saja kalau kita perhatikan betul-betul. Selamat siang Bapak Ibu, kepada yang terhormat Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara atau yang mewakili beserta jajarannya, kepada yang kami hormati petugas PUPT beserta rekan-rekan penyuluh dan Bapak Ibu peserta PPHT yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, di mana kita pada hari ini masih diberi segala nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat menjalankan atau memenuhi kesepakatan pada kegiatan PPHT. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya Bapak Ibu ada yang belum kenal dengan saya? Sudah Ibu ya. Pak Irman sudah kan Pak? Iya. Iya, mungkin ada Bapak Ibu yang tahu tapi belum tahu nama saya. Jadi perkenalkan Pak, nanti kalau tidak kenal maka tidak sayang ya Pak ya. Kalau seandainya nanti ketemu di jalan, oh itu Ibu BPL gitu aja ya. Tapi saya biasa dipanggil Ibu Win. Ya, saya biasa dipanggil Ibu Win. Saya sebagai penyuluh pertanian lapangan di Kecamatan Anggana, dan rumah saya di Makroman. Ya Bapak Ibu, jadi kalau ketemu atau lewat di Makroman, silakan singgah ke rumah saya. Ya, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Saya diberi kepercayaan untuk menyampaikan materi. Mohon izin Bapak Pak Topik, kalau untuk materi ini mungkin saya nanti karena kaitannya dengan praktek yang akan didemonstrasikan oleh Mas Novel. Pak apa Mas? Mas. Iya, ada Mas Novel, iya. Jadi Bapak Ibu hari ini ada Mas, berarti kan beliau masih tinggal. Siapa tahu ada Bapak Ibu yang punya ini bisa dijadikan menantu Bu. Mas Novel, iya itu aja Bapak Ibu. Jadi hari ini saya menyampaikan yaitu pentingnya benih, jarak tanam dan pengolahan tanah dalam pengendalian hama terpadu. Ya, tentunya Bapak Ibu sudah biasa melaksanakan ini, baik itu seleksi benih, membuat benih ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tentunya kalau panen membuat benih sendiri atau beli Bapak Ibu. Untuk benih, penyediaan benih Bapak Ibu beli atau menyediakan atau membuat sendiri Bapak Ibu? Benih sendiri. Iya, jadi Bapak Ibu sudah terbiasa dengan membuat benih sendiri. Tidak setiap musim tanam beli benih di balai benih atau di penangkar benih ya Bapak Ibu. Tidak ya Pak? Ya, jadi Bapak Ibu karena di sini Ibu dari Bapak mulai dari di pertanaman membuat benih sendiri, tentunya sudah paham ya kalau untuk membuat benih itu diseleksi dari pertanamannya. Nah, setelah jadi benih juga nanti di benih itu ada tentunya kemarin ada bantuan kapur. Kalau untuk yang tanam ini pakai kapur enggak Bapak Ibu? Nah, untuk mengurangi keasaman tanah tadi, di samping Bapak Ibu membalik, membajak dan sebagainya, itu ada tambahan kapur setiap musim tanam atau hanya sekali pada waktu bantuan Bapak Ibu? Pada waktu bantuan aja Bapak Ibu. Iya.
Ya, kemarin pada waktu bantuan kapur itu sudah kami cek untuk pH tanahnya ya Bapak Ibu. Tetapi karena lahan kita memang di sini sebagian pasang surut yang terendam, nah itu juga perlu ada setiap musim tanam ada tambahan, baik itu kapur atau nanti pembenah tanah. Nah, untuk pembenah tanah, kalau yang sudah Bapak Ibu pakai pembenah tanah apa Pak? Yang aktif 8 ke 9 kayak itu. Ada yang punya pribadi tuh ada berapa orang? Oh, ada yang punya pribadi, ada yang punya Banyak yang punya pribadi. punya kelompok ada. Jadi kebanyakan punya pribadi juga ya Pak ya, atau bantuan-bantuan dari yang lain, mungkin dari atau dari sekali lagi salam petani maju mandiri sejahtera. Ya, itu mudah-mudahan Bapak pelaku utama petani maju mandiri sejahtera. Tadi kalau untuk yel-yelnya PHT Pak. OPT? No. Musuh alami? Tepuk tangan. Bapak Ibu kayaknya kalau saya tadi menyampaikan tentang materi fermentasi sendiri-sendiri mungkin agak susah karena begitu sudah tanam dia cari kerjaan lain kayak seperti ada apa jadi nanti kalau sudah pulang dari kebunnya baru lagi mantau lagi. Nah kalau buat fermentasi Mungkin ya lagi Pak, sekali lagi semangat pagi meskipun siang tetap pagi ya. Kalau saya bilang semangat pagi, jawabnya adalah pagi luar biasa. 3 kali pagi luar biasa ya. Kita coba ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Sekali lagi ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Terima kasih. Baik Bapak Ibu. Terima kasih Bu Win. Saya masih ingat dulu karena saya juga pernah menangani pupuk dan pengalaman saya dulu pupuk organik itu nggak ada yang minat Bapak Ibu. Alokasi kita itu selalu berlebih, realisasi itu selalu kecil untuk organik. Saya juga bingung, per karungnya hanya 20.000 waktu itu. 20.000 kalau dia dengan ongkir dari kios ke lokasi tambah 5.000 mungkin gitu ya. Saya perhatikan waktu itu jarang yang minat. Betul. Masing-masing wilayah, kecamatan maupun kabupaten itu banyak nggak terserap. Makanya waktu itu kayaknya dikurangin terus. Karena sayang alokasinya kan disediakan tetapi nggak terserap. Akhirnya lama-lama hilang. Kemudian sekarang itu kalau nggak salah juga dikurangi pupuk kimianya, dikurangi juga. Sekarang juga dibatasi lagi komoditinya. Untuk hortik hanya bawang, cabai. Yang lainnya padi, jagung, kedelai. Nah, mau nggak mau memang kita saat ini memang untuk pupuk organik memang mau nggak mau kita harus buat sendiri. Nah, ini mumpung hari ini kan pertemuan ini kan ada materi membuat pupuk organik nih. Kalau saya pikir pupuk organik kita nih bahannya melimpah Bapak Ibu, melimpah. Sayang kalau itu nggak digunakan. Nah, bisa sih misalkan nanti dari kelompok tadi mengajukan proposal ke
Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Win mengenai pentingnya benih dalam budidaya padi sawah. Tadi mulai dari seleksi benih, perlakuan benih, bahkan cara kita menanam benih tadi dengan jajar legowo, dengan seri atau tanam pisah juga. Di sini kami coba praktek Pak. Di sini kita coba praktek hari ini yaitu perlakuan benih menggunakan agen hayati. Mungkin Bapak sudah pernah melakukannya, perlakuan benih dengan agen hayati lain. Mungkin ada yang kenal trichoderma Bapak Ibu. Belum pernah dengar? Belum pernah beli sama sekali Pak? Nah ini salah satu agen hayati yang mana dalam kandungannya itu ada trichoderma. Apa sih trichoderma ataupun agen hayati ini? Dia ini sebenarnya kandungan agen hayati ini merupakan jamur Bapak Ibu. Jamur yang sifatnya antagonis. Antagonis itu kan jahat berarti ya Bapak ya. Kalau nonton sinetron itu antagonis itu yang peran-peran jahat-jahat itu loh. Nah ini jahat tapi dia bukan kepada tanaman Bapak Ibu. Jadi antagonisnya ini jahat ke jamurnya sendiri. Jadi gunanya dia memerangi jamur-jamur yang ada dalam tanah ataupun tanaman yang nyerang ke padi kita. Kita kan banyak mungkin pernah kejadian di Bapak Ibu semua padinya kena yang namanya belas, mungkin kreset atau sejenisnya. Nah itu kan awal penyebarannya dia juga bisa dari benih Bapak Ibu. Awal sumber penyebaran penyakit itu bisa dari benih, bisa dari udara, bahkan dari sekitar tanaman sendiri. Nah, bagaimana sih cara perlakuan benih? Sebenarnya perlakuan benih menggunakan agen hayati ini bisa juga diiringi Bapak Ibu sebelumnya dengan yang namanya seleksi benih. Pernah dengar seleksi benih Pak? Jadi benih yang mau kita tanam ini terlebih dahulu kita seleksi Pak, mana dia yang bernas, yang bisa tumbuh dengan baik, dan mana yang tidak bernas dengan menggunakan telur dan juga air larutan garam. Seperti itu. Sehabis kita melakukan seleksi benih itu, baru kita rendam dia dengan agen hayati ini Bapak Ibu. Kebanyakan tadi saya dengarkan benihnya ini benih yang benih sendiri. Mungkin kita nggak tahu turunnya sudah berapa kali Pak ya. Sudah lebih 3 kali, 4 kali, karena memang kebutuhan stok benih kita untuk benih yang mungkin berlatar biru mungkin sedikit. Biasanya di sini ada penangkar benihnya Pak. Jadi kita kebanyakan mungkin tukaran juga, karena teman kok padimu lebih gemuk, aku coba tukar ya padiku. Nah, padahal kita mungkin musim kedepannya ternyata zong atau gagal. Nah, itu karena kemampuan sifat dari benih itu Pak, yang seharusnya dia hanya bisa bertahan dalam 2 musim, kita paksakan. Nah, untuk sebagai langkah salah satu pencegahannya Pak, untuk mengatasi tersebut kita menggunakan yang namanya perlakuan benih. Jadi perlakuan benih ini cukup penting Pak, apalagi dalam kita mau mengarah ke arah ramah lingkungan, yaitu pengendalian hama terpadu. Salah satu di awalnya kita melakukan namanya perlakuan benih. Tadi sudah saya bilang ini ada triko. Nanti Bapak akan dapat masing-masing di PPHT ini. Ini macam fungisida lah Pak, fungisida tapi yang ramah lingkungan, organik. Ini larutannya setelah dia dicairkan Bapak dan Ibu. Jadi caranya kita rendam 1 bungkus ini di 1 liter air. 1 liter air bisa juga dipenuhkan juga. Nanti untuk Bapak lakukan perlakuan benih, Bapak hanya pakai 10 mili saja Pak dari larutan yang sudah jadi ini. Jadi ini nanti nggak bisa langsung serta-merta Bapak kayak makan, mohon maaf sebut merek, tidak sintetis itu Pak. Bapak aduk langsung di air, langsung disemprotkan, nggak bisa Pak. Ini harus dilarutkan di air dulu, kemudian diamkan 6-8 jam Pak. Misalnya Bapak mau nyemprot pagi,
Nah, Bapak rendam malamnya habis sholat isya, rendam Pak, besok pagi baru bisa disemprot. Tetapi kalau Bapak sudah rendam, ini hanya bisa bertahan dalam 1 sampai 2 hari aja Pak. Selebihnya dia jamurnya, ini kan kita tidur jamurnya sekarang Pak, kita aktifkan lagi supaya direndam. Tapi dia nggak bisa bertahan lama, jadi kita harus segera semprot. Kalau Bapak mau nyemprot, nyetok, ya paling enggak ini dibagi-bagi aja gitu Pak. Nah, kita siapkan bahan-bahannya, ada air, otomatis air Pak, karena kan sehabis dia ini nanti kita larutkan di 1 liter air aja, habis itu benihnya. Nah, nanti larutan air yang setelah kita rendam benih ini bisa langsung Bapak aplikasikan juga ke tanaman. Bisa Bapak semprotkan, bisa Bapak langsung siramkan aja, nggak masalah. Karena ini sifatnya kan ramah lingkungan Pak. Seperti itu. Mungkin ada yang pernah penerapan benih Pak selain pakai agen hayati? Belum. Pakai garam? Belum juga ya. Nah, pokoknya rendam aja Pak ya, biar munculkan tambahnya. yang timbul dibuang. Kecuali penggunaan untuk menghindari tikus itu apa? Pakai baju. Jadi Jadi ini cukup penting Pak. Kemarin saya coba penerapan benih dengan trichoderma Pak. Trichoderma dari UPTD kami yang sejenis jamur itu juga kami coba, tapi di bibit jahe. Nah, di bibit jahe yang dengan bibit yang sama Pak, di umur 4 bulan sampai 5 bulan dia sudah kena fusarium. Jadi terpaksa petaninya itu panen duluan karena takutnya nanti gagal. Sementara kan kalau di umur 4 sampai 5 bulan jahe itu sebenarnya bisa lebih berkembang lagi Pak. Maksimalnya kan untuk dijual di pasar kan 7 atau 8 bulan ya Pak. Jadi dia cuma hanya sedikit terimpang, nggak terlalu besar, sudah terpaksa dipanen mau nggak mau Pak. Nah, tapi yang direndam triko waktu itu bisa bertahan sampai umur 8 bulan dengan bibit yang sama. Nah, dalam artian berarti triko ini bisa menekan dari perkembangan penyakit. Cukup bagus Pak, apalagi yang seperti ini. Kenapa? Karena ini sudah pabrikan Pak. Yang nggak cuma triko aja di dalamnya, ada banyak jamur-jamur lain yang sudah ada. Jadi kompleks lah ibaratnya Pak. Ini kita kasih, kalau manusia vitamin, nah kita kasih vitamin untuk daya tahan tubuh tanaman kita. Itu juga Coba untuk lagi. lombok itu sering berjamur. Punya lombok itu mati. Ya, bisa pakai ini kali Pak ya, kan dengar aja Pak. iya iya. Nah ini dilarutkan aja Pak. Mungkin kita pakai, anggaplah 2 liter ini Pak ya. Iya. 2 liter. Nah kita larutkan aja sekitar 10 mili per liter Pak. Kalau makan 2 liter ya anggap 20 mili. Mungkin 5 tutup inilah Pak ya. Nah, ya. Ditower ini. Tutup lah. Iya, ya. Kalau penggunaan di rumah yang ini, organik di ini tower. Pak berlebih sebenarnya nggak apa-apa Pak, karena dia sifatnya juga tidak memiliki resisten tanaman. Kecuali kita pakai yang namanya kimia, kalau kita semakin banyak dosisnya nanti lama-lama semakin resisten Pak. Resisten itu kebal Pak. Kebal Pak, resisten itu kebal. Lombok itu sering berjamur. Nah larutannya hitam dia Pak. Habis itu udah tinggal kita masukin aja benihnya ke dalam sini. Rendam kurang lebih 10 sampai 15 menit. Untuk perendaman benih ini dia nggak cuma sekali, habis itu nanti ganti lagi, enggak Pak. Berapa kali? 5 kali lah, paling nggak maksimal kita rendam. Langsung larutkan di 1 ember ini aja bisa. Kita mau rendam benih kan biasanya 1 hektar mungkin 25 sampai 30 kilo Pak ya. Nah, direndam aja gantian di sini. Nah, biarkan aja 15 menit. Nanti setelah itu dibilas lagi dengan air. Ganti lagi ya. Nah, selain untuk perlakuan benih bisa saya bilang tadi disemprotkan juga Pak. Dari 1 liter ini Bapak bagi ke gelas aqua 200 mili untuk 1 tangki. Semprotkan ke benih yang sudah ditabur. Mana? Ke tanaman Padi-padi. langsung Bapak.
nanti kan datang bantuannya hari ini. Nah, nanti Bapak langsung bisa juga aplikasi ke tanaman Bapak. Iya. Jadi satu bungkus ini 5 tangki. Yang penting Bapak ingatin ini bukan langsung dilarutkan Pak ya. Langsung disemprotkan. Ini harus difermentasi dulu semalam. Iya, karena ini jamurnya dalam kondisi tidur dia Pak. Ini barangnya datang Pak? Ada yang ngantar barang. Insya Allah. Barangnya. Oh, sudah ditelepon Pak. Nah, jadi nanti Bapak dapat 2, fungisidanya sama inseknya. Nah, sebenarnya tujuan PPHT kan kita ramah lingkungan Pak. Yang tadi dibilang Ibu Win, ramah lingkungan itu atau organik nggak bisa serta merta Bapak aplikasikan langsung plek nanti kelihatan gitu. Nah, sebenarnya kita harus berturut-turut Pak. Misalnya musim ini 25% pakai organik, 75 kimia. Musim depan 50-50, musim depan 75-25 sampai ke full organik ramah lingkungan. Pertanyaannya apa di Kaltim ada yang nanam padinya organik? Ada Pak. Apakah berhasil? Ada. Kalau jangan dia nanam seperti ini Pak, dia buat sendiri pupuknya, dia bahan-bahannya buat sendiri. Bahkan dia pernah saya lihat buat semacam pupuk organik tapi dari telur keong Pak. Jadi dia udah mau coba, namanya dia kan juga bergumam di dalam hati lah. Kayak mana ini kok makin hari makin naik pupuknya, dibatasin lagi Pak, ya kan? Jadi dia daripada saya beli, mending saya coba buat sendiri. Resikonya kelemahannya organik di situ Pak, harus capek, harus capek. Kelebihannya modalnya kan naik kayak itu. Itu kayaknya. Setelah direndam nanti dibilas, langsung bisa kita. Ada yang ditanyakan Pak?